Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ekonomi di zaman Jokowi itu ambruk ya, PHK. Maksudnya PHK itu pemutusan hubungan kerja itu besar-besaran ya. Pabrik-pabrik tutup, ekonominya nggak tumbuh seperti dibayangkan, bisa meroket ya. Terus hilirisasi gila-gilaan, sumber daya alam diangkut ke Cina, nikel dan lain-lain ya. Banyak orang di penjara, nggak ada perlindungan terhadap rakyat kecil, dan itu terlalu tunduk ya pada tekanan asing ya. Karena itu ceritanya, nggak ada istilahnya apa ya, nggak berpihak pada rakyat gitu loh. Itu zaman Jokowi. Itu kan sebenarnya bekas ya, nggak berpihak pada rakyat kecil, terhadap tunduk terhadap tekanan asing. Itu kan sebenarnya ini turunan atau sisa-sisa, bukan sisa, paradigma mafia Berkeley, apa Berkeley mafia. Istilah mafia Berkeley itu dulu kalau nggak salah itu di zaman Orde Baru, ya kan? Di zaman Orde Baru, teknokrat pembangunan di zaman Pak Harto itu rata-rata lulusan universitas yang terkemuka di Amerika, namanya Universitas Berkeley. Berkeley itu sebenarnya nama seorang filsuf ya. Berkeley namanya, panjangannya siapa itu? Dulu pernah saya belajar filsafat barat, itu ada pikiran-pikiran Berkeley, kita bahas waktu itu di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya, Berkeley. Nah, ciri orang-orang lulusan Berkeley, mereka punya kesamaan pendidikan ya di Universitas Berkeley, sehingga disebut mafia Berkeley. Dan bukan hanya itu, mereka punya pengaruh yang kuat ya terhadap arah pembangunan di zaman Pak Harto, dan diberikan proteksi politik ya oleh Pak Harto. Di pikiran-pikiran itu mereka beroperasi, dan itu mendapat lawan yang standing saat itu oleh seorang Kwik Kian Gi. Zamannya Gus Dur, dia seorang akademisi, seorang kolumnis, seorang pemikir lulusan Belanda ya, studi ekonominya di Belanda, bukan di Berkeley di barat, tapi di Belanda. Jadi apa namanya, lulusan apa sih dulu itu ya, kalau nggak salah yang kemudian menjadi Erasmus ya, University Erasmus, satu perguruan tinggi yang terkenal. Erasmus itu juga satu filsuf ya, kalau nggak salah, Erasmus ya, yang terkenal, kelahiran apa, etnisitinya, kebangsaannya Belanda. Erasmus satu filsuf ya, filsuf besar ya dunia, asalnya Belanda, dan itu kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Erasmus ya. Erasmus UIS ya. Nah, itu Kwik Kian Gi sebagai ahli ekonomi yang cenderung berpihak pada pentingnya membela rakyat ya dalam kebijakan ekonomi, itu disuarakan oleh Kwik Kian Gi, yang dia bukan bagian dari mafia Berkeley itu. Dan ciri pikiran Kwik Kian Gi itu beda mafia Berkeley yang terlalu liberal ya kan, terlalu bebas, karena dikritik oleh Kwik Kian Gi, kalau liberalisasi itu terlalu cepat, terlalu terbuka, itu akan melemahkan pondasi ekonomi nasional, apalagi kalau kita nggak siap secara struktural ya, dan juga nggak siap ya, saya nggak ngerti teknisnya, tapi Kwik Kian Gi itu Kwik Kian Gi itu cirinya dia ingin ekonomi itu mandiri, nggak terlalu tergantung pada
asing gitu loh. Ada kemandirian nasional di bidang ekonomi. Kemudian berpihak pada rakyat ya. Berpihak pada rakyat. Dan ada penguatan nih industri itu. Industri itu diperkuat ya, bukan hilirisasi. Kalau kata Faisal Basri beda hilirisasi dengan industri. Saya nggak tahu ininya rincian ini, tapi ini jalan yang salah, hilirisasi yang digembar-gemborkan di jalan Jokowi dan diteruskan oleh Prabowo. Nah harusnya kalau kata Quick Kanki, kemandirian ekonomi itu yang pokok, bukan seperti sekarang ekonomi tergantung pada impornya. Nggak ada kemandirian ekonomi, nggak ada ekonomi kerakyatan. Yang dulu zaman dulu ada istilah ekonomi kerakyatan, tapi arah pembangunan ditentukan oleh mafia Berkeley itu yang berpihak pada yang terlalu kuat pengaruh asing ya, dan tidak membela rakyat kecil ya. Nah, kemudian si Quick Kanki itu pranegara itu harus cukup dominan ya dalam memberikan arah pada pembangunan. Beda dengan mafia Berkeley itu seolah-olah semuanya akan diserahkan ke pasar bebas, itu liberal ya. Dan ini yang akan membuat Indonesia itu nggak akan pernah mandiri secara ekonomi, karena memang arsitek pemikiran ekonomi Orde Baru waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang lulusan Universitas Berkeley itu, teknokrat, menteri-menteri di zamannya menteri-menteri di zamannya Pak Harto itu, sehingga cenderung ekonomi itu dibiarkan tumbuh secara bebas, liberalisasi terlalu cepat ya, terlalu terbuka, dan kita nggak siap, kira-kira gitulah. Kalau ada jadi kata Quick Kanki itu mafia Berkeley itu terlalu tunduk ya pada tekanan asing, dan pada nafas yang sama itu nggak membela rakyat kecil, dan itu yang terjadi sampai sekarang. Kenapa? Karena mafia Berkeley itu satu nafas ya dengan pikiran-pikiran dari Sumitro Jaya Hadikusumo yang memang arsitek pembangunan Orde Baru di bidang ekonomi ya. Dia lulusan mana sih mafia Sumitro, ayahnya Prabowo itu. Dan tampaknya Prabowo mewarisi ya pikiran-pikiran ayahnya yang sebenarnya sangat liberal ya, sangat pro pasar gitu kira-kira kan, dan tidak berpihak pada rakyat kecil sebenarnya. Dan tampaknya ekonomi kita akan mengarah ke sana. Pembiaran terhadap eksplorasi nikel dalam konteks hilirisasi itu sebenarnya tidak menghasilkan industrialisasi, karena kemudian sumber daya alam itu dikuras dan dipindahkan ke Cina ya misalnya. Dan kita lihat kebijakan liberal itu juga, Freeport itu di zaman Prabowo itu emasnya entah udah berapa ton itu bertahun-tahun pindah ke Amerika tanpa bisa dihentikan oleh Prabowo sekarang. Prabowo juga tidak bisa menghentikan nikel yang dikuras oleh Cina dalam konteks hilirisasi ya, karena dia sebenarnya juga mengikuti pola pikir dari ayahnya Sumitro ya, yang tidak terlalu mementingkan yang sangat terlalu tunduk pada asing dan tidak membela rakyat kecil. Prabowo membela rakyat kecil itu pada level yang sifatnya jargonistik ya, bukan pada kebijakan-kebijakan yang serius ya. Dan kalau ada MBG, makan bergizi gratis, itu kan sebenarnya bersifat karikatif ya, tambal sulam, nggak menyelesaikan arah dari pembangunan ekonomi kita yang sangat dikuasai oleh yang coraknya liberal dan sangat berpihak pada asing ya. Sementara dikurasnya sumber-sumber daya alam tidak dihentikan oleh Prabowo dengan kebijakan. Bagaimana membalikkan arah dari hilirisasi menjadi industrialisasi. Dan Prabowo juga tidak menyetop impor-impor,
tidak menyetop impor, padahal di situ membuat ekonomi tidak mandiri. Nggak ada suara-suara yang cukup keras dan kuat ya dari istana pentingnya kemandirian ekonomi nasional pada level kebijakan politik ya, pada kebijakan ekonominya. Itulah yang kita saksikan. Prabowo meneruskan ya paradigma Jokowi, dan Jokowi meneruskan paradigma mafia Berkeley yang sangat liberal ya, dan tidak memperkuat industrialisasi dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Dan kalau sekarang kesannya Prabowo berpihak pada rakyat kecil, itu sifatnya hanya retorika ya, pengucapan yang bombastis di ruang-ruang publik, seolah-olah dia membela rakyat kecil, tapi dia tidak membela rakyat, tidak membela rakyat. Pengaruh pengusaha begitu kuat terhadap rakyat sehingga rakyat tidak berdaya ya. Mendapatkan gaji yang kecil, UMR, dan dia membela buruh pada hari ulang tahun buruh itu secara slogan saja yang dikeluarkan. Kebijakannya tidak berpihak pada buruh, tidak berpijak pada driver ojol ya. Hanya kecuali pengusaha dihimbau untuk memberikan THR, tapi nggak bisa dikontrol oleh Prabowo karena hanya himbauan aja. Faktanya juga kalau menurut kita baca, kita wawancara beberapa driver ojol itu paling dapat 100.000, 200.000, dan masih ada syarat-syaratnya untuk yang dapat THR itu. Itu kan syaratnya sendiri berdasarkan ukuran-ukuran kinerja dari perusahaan Grab dan ojol itu. Jadi tampaknya Prabowo tidak tuntas dalam membela rakyat kecil, kecuali ucapannya sangat besar ya. Membela rakyat kecil pada level ucapan yang sifatnya retorika dan sloganistik ya. Slogan saja. Dan itulah salah satu ciri atau paradigma dari mafia Berkeley yang diturunkan oleh ayahnya. Dan tampaknya ekonomi kita betul-betul diserahkan oleh Prabowo ke pasar, dan negara perannya sangat kecil dalam memberikan arah terhadap pembangunan. Dan tampaknya Prabowo tidak bisa membalikkan arus ya. Arus liberalisasi sudah nyaris menenggelamkan rakyat kecil, dan Prabowo seolah-olah hanya berjuang sendirian, berteriak dari tepi pantai dengan deburan ombak yang keras dan gulungan ombak liberalisasi yang sangat besar dan masif, dan suaranya nyaris tidak terdengar dalam bentuk kebijakan politik dan ekonomi, kecuali suaranya didengar setelah masuk ke ruang-ruang publik, di ruang-ruang pertemuan-pertemuan besar pada level omon-omon ya. Tidak diberikan kaki dalam bentuk kebijakan politik yang tegas membela rakyat kecil, sementara impor terus dibiarkan mengalir deras, dan kemandirian ekonomi setidak-tidaknya kemandirian ekonomi dalam percakapan itu juga tidak terjadi gitu. Kemandirian ekonomi itu tidak jadi, dan istilah industrialisasi apalagi diperkuat basis-basis industri itu juga tidak atau kosong dari kosakata dari Prabowo. Prabowo tidak pernah mengatakan kemandirian ekonomi, tidak mengatakan industri diperkuat, tapi kecuali bicara tentang hilirisasi yang menguras sumber daya manusia, sumber daya alam itu. Dan juga Prabowo tidak bicara soal pentingnya peran negara dalam memberikan arah pembangunan sehingga rakyat bisa sejahtera. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.